Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Putri Sahara dari jurusan Fisioterapi 2020. Pada video kali ini saya akan melakukan praktik biomekanik pada ankle dan foot untuk memenuhi tugas mata kuliah biomekanik dan kinesiologi. Selamat menyaksikan. Arkus pada kaki ada dua, yaitu longitudinal arkus yang merupakan kontinum dari calcaneus dan kaput metatarsal. Yang kedua ada transverse arkus, merupakan bagian proksimal yang dibatasi oleh lateral cuneiform, mid cuneiform, dan medial cuneiform, lebih cekung, dan pada bagian distal oleh kaput metatarsal yang lebih datar. Caranya adalah beri tahanan di sini, lalu gerakan ke arah depan. Ini. Tulang fibula terdapat translasi ke arah dorsal dan ke arah ventral. Jika ke arah dorsal, maka seperti ini. Jika ke arah ventral, seperti ini. Ini sama. Jika ke arah dorsal, seperti ini. Jika ke arah ventral, seperti ini. Dapat translasi di fibula. Lalu yang kedua, pada ankle joint untuk artrokinematik dan osteokinematiknya ada gerak pelantar fleksi dan dorsal fleksi. Lalu traksinya, traksi ke arah distal, dan translasinya berupa dorsal fleksi dan plantar fleksi. Lalu selanjutnya ada gerak plantar fleksi dan juga gerak dorsal fleksi. Lalu untuk traksinya adalah traksi talus ke arah distal. Lalu untuk translasinya adalah translasi ketika melakukan dorsal fleksi dan plantar fleksi. Pertama adalah adduksi varus, yaitu ke arah dalam dengan ROM 5 derajat hard and field. Lalu yang kedua ada abduksi valgus, yaitu ke arah luar dengan ROM 5 derajat hard and field juga. Gerak utamanya adalah plantar dan dorsal fleksi. Saat plantar, terjadi gerak luncur dari cuneiform. Gerak utamanya adalah plantar fleksi dan dorsal fleksi. Ketika melakukan plantar fleksi, terjadi gaya luncur dari cuneiform ke arah plantar. Terdapat gerakan inversi dan gerakan eversi. Saat inversi, terjadi translasi ke arah plantar medial terhadap cuneiform 3. Selanjutnya adalah gerakan supinasi. Ini adalah kondisi arkusnya ketika supinasi. Lalu ketika pronasi, kondisi arkusnya adalah seperti ini. Lalu terjadi gerakan translasi antara OS tarsal 1 dengan OS tarsal lainnya. Terjadi translasi. Ada gerakan plantar dan dorsal fleksi, lalu lihat perubahan arkus. Lalu ada traksi metatarsal ke arah distal. Ini adalah dorsofleksi dan plantar fleksi untuk melihat kondisi dari arkus. Untuk dorsofleksi, kondisi arkusnya adalah seperti ini. Dan untuk plantar fleksi, kondisi arkusnya adalah seperti ini. Lalu ada traksi metatarsal
ke arah distal. Selanjutnya metatarsofalangeal joint. Ada gerakan fleksi dan ekstensi. Untuk fleksi, ekstensi, abduksi, dan adduksi. Dengan MLPP-nya ekstensi 11 derajat dan CPP-nya full ekstensi. Lalu ada translasi searah gerak angular dan traksi ke arah distal. Pertama, ada gerakan fleksi, ekstensi, lalu ada gerakan abduksi dan gerakan adduksi. Lalu MLPP-nya merupakan ekstensi 11 derajat dan untuk CPP-nya adalah full ekstensi. Lalu terjadi translasi searah gerak angular. Berarti jika dilakukan fleksi maka terjadi translasi ke arah ventral, dan jika dilakukan ekstensi maka terjadi translasi ke arah dorsal. Lalu untuk traksinya searah dengan sumbu palang. Fleksi dan ekstensi, dan untuk MLPP-nya merupakan fleksi 10 derajat dan CPP-nya ekstensi penuh. Pertama pada PIP dulu. Fleksi, ekstensi, fleksi, ekstensi. Lalu pada DIP. Fleksi, ekstensi, fleksi, ekstensi. Untuk MLPP-nya merupakan fleksi 10 derajat dan untuk CPP-nya merupakan ekstensi penuh. Lalu gerak translasinya searah dengan gerak angular dan traksinya ke arah distal searah sumbu longitudinal palang. Berarti ketika sedang melakukan fleksi pada PIP dan DIP, maka terjadi translasi ke arah dorsal, dan ketika melakukan ekstensi pada PIP dan DIP, maka terjadi translasi ke arah dorsal. Lalu untuk traksinya adalah menarik ke searah dengan sumbu longitudinal palang. Pertama adalah gerakan plantar fleksi dan juga dorsal fleksi. Untuk dorsal fleksi, berikan pasien gerakan dorsal fleksi tetapi tidak full ROM, lalu instruksikan pasien untuk menambah ROM-nya sendiri. Begitu pula untuk plantar fleksi. Lalu selanjutnya berikan gerakan inversi dan juga eversi tetapi tidak full ROM, lalu minta pasien untuk menambah full ROM sendiri. Seperti ini.